datang di podcast Cahaya Hati. Perkenalkan, saya Sugianto. Saya akan memandu acara ini. Mudah-mudahan Anda berkenan dengan apa yang saya sampaikan. Hari ini kita bicara mengenai apa yang penting dalam hidup ini. Ada orang yang mengatakan bahwa yang penting hidup ini kita punya uang. Dengan punya uang, kita bisa beli apa saja. Kan prinsipnya, we can buy everything by using money. Jadi, maka tidak heran orang berbondong-bondong atau dalam jumlah yang sangat besar manusia bergerak mencari uang sebanyak-banyaknya. Lalu ada orang bilang, oh no, bukan uang, tetapi yang penting kita harus menang. Nah, maka dia pun berusaha mencari kemenangan. Kemenangan di bidang usaha misalnya, di bidang ekonomi misalnya. Dengan menguasai pasar, dengan menguasai market, lalu dia menang. Begitu produknya unggul. Tetapi berapa lama dia bisa mempertahankan kemenangannya? Begitu produknya tersaingi, dia merasa kecewa. Demikian juga kalau kita sudah punya uang banyak, kita merasa tidak cukup juga, mau lebih banyak lagi. Jadi, kalau bukan uang, kalau bukan kemenangan, lalu apa yang mesti kita cari dalam kehidupan kita? Ada orang ngomong agama dan seterusnya. Tetapi apakah kita setelah beragama, setelah punya uang banyak, setelah kita memenangkan pertandingan, usaha dan sebagainya, lalu kita merasa bahagia? Tidak jelas juga. Mereka yang sakit mengatakan bahwa kesembuhan atau kesehatan merupakan hal yang paling penting. Tapi orang yang sehat, ketika ditanya apakah penting kesehatan, oh, saya penting uang. Saya pusing kalau nggak ada uang. Lalu orang yang banyak uang, ketika ditanya apakah yang paling penting uang, nah beginilah. Maka menurut saya bukan uang, bukan harta, bukan nama baik, bukan juga kemenangan, termasuk juga bukan agama. Karena ketika kita beragama dengan sangat serius, ternyata banyak juga agamawan yang kecewa, dirundung masalah. Karena itu hidup ini kita perlu bijaksana.
bijaksana. Bijaksana berarti hidup kita berada pada suatu posisi di mana kita bisa menerima semua kondisi yang ada. Mau nggak punya uang, mau lagi sakit, mau lagi gagal, mau lagi di bagian yang sangat terpinggirkan atau di titik nadir, asal Anda bijaksana, maka semua kesulitan itu bisa kita terima, bisa kita mengerti. Kita tidak menyalahkan misalnya kondisi, situasi, orang, atau sesuatu. Jadi tidak ada kambing hitam. Nah, bijaksana berarti kita harus menggunakan IQ, logika. Tanpa logika kita tidak mengerti masalahnya apa. Nah, apakah cuma IQ? Oh tidak cukup. Karena sekarang orang memang mengejar IQ, sekolah tinggi-tinggi, cerdas-cerdas, ikut tes ini, tes itu, kursus sebagainya, untuk mengejar IQ yang tinggi. Tapi ketika IQ tinggi, gak dapat kerjaan, dia bingung. Bijaksana itu terdiri dari dua unsur, yaitu IQ dan EQ. IQ intellectual quotient, EQ emotional quotient. Dua-duanya mesti ada, IQ dan EQ. Di Tiongkok dulu, kalau kita perhatikan kuil-kuil kuno itu, sang bijaksana selalu didampingi oleh simbol-simbol IQ dan simbol-simbol EQ. Artinya, dalam kehidupan kita harus menggunakan IQ untuk memecahkan permasalahan kehidupan. Lalu, selain IQ, kita juga harus menggunakan EQ, emotional quotient. Kalau kita hanya menggunakan EQ, maka ada filmnya itu, Devil Advocate misalnya. Advokat yang intinya cuma cari duit aja. Kita bisa nonton film itu, apa yang terjadi dengan si Devil Advocate itu. Seorang advokat yang cerdas, yang luar biasa pandainya, tetapi hidupnya cuma untuk mencari keuntungan buat pribadi dia. Apa yang terjadi dengan yang bersangkutan? Kemudian ternyata dia tidak menikmati kebahagiaan juga. Lalu IQ harus diimbangi dengan EQ, emotional quotient. Apakah dengan menggunakan emotional quotient aja kita bisa hidup? Oh tentu bisa. Tetapi akhirnya kita dibohongin, kita ditipu. Supaya kita tidak ditipu, perlu IQ, perlu logika. Tetapi logika harus diimbangi dengan emosional quotient, EQ. Nah, titik keseimbangan itulah
kebijaksanaan timbul. Ketika kita menyadari, oh iya, gua ketipu. Tapi emotional quotient kita bilang, ya sudahlah, toh nggak seberapa. Atau kita bisa menghibur diri kita. Mungkin yang menipu kita memerlukan uang itu. Entah untuk apa. Toh saya masih bisa mencarinya besok. Nah, ketika keesokan harinya, ya kita pakai IQ kita. Kita jaga-jaga supaya jangan ditipu lagi. Kan begitu. Contoh misalnya, apa yang terjadi dengan negara kita ini? Contoh sangat jelas. Orang tua kita, Bapak Presiden misalnya, menghadapi masalah besar ketika di akhir masa jabatan. Apakah beliau salah? Apakah beliau keliru? Apakah beliau menjadi pengkhianat seperti dituduh orang-orang? Kita juga tidak tahu. Kita kan rakyat kecil. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, semua kan dari berita-berita, baik dari sosial media maupun dari media mainstream. Kita cuma baca, tetapi kita juga membaca reaksi dari Bapak Presiden. Dia tidak melawan. Orang mengatakan dia Mulyono, dia diam aja. Dia tidak melawan. Orang mengatakan nepotisme dan sebagainya, dia juga tidak berkata-kata apa-apa. Diam dan mendiamkan. Kita jelas nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tetapi sikap diam beliau menunjukkan beliau tidak berusaha untuk menentang apa yang disampaikan kepada beliau. Lalu apakah itu bijaksana? Mari kita menilainya. Episode ini belum habis, tapi kita akan melihat pada lembaran-lembaran lain. Yang ingin saya sampaikan di sini ialah saya mengapresiasi sikap Bapak Presiden. Ketika serangan itu datang bertubi-tubi, beliau diam, tidak bereaksi. Pertanyaannya, apakah kita mampu bersikap seperti itu? Umumnya kita bersifat reaktif. Kalau diserang kita lawan. Begitu. Tetapi menurut saya, terlepas apakah beliau benar atau tidak, saya menilai beliau bijaksana. Saya menilai beliau bijaksana. Demikian dari saya, Sugianto Sulaiman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk Anda. Ketemu lagi di episode berikutnya. Jika Anda suka dengan